Perkenalkan, nama saya Richard Mifeditya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari tugas struktur matkul UI UX dengan judul Perancangan UI UX Website Cider Orchard berbasis desktop untuk layanan pemesanan dan penjualan produk. Oke, kita langsung saja ke dahuluan. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar pada cara pelaku usaha memperkenalkan produk, membangun hubungan dengan pelanggan, dan melakukan transaksi penjualan. Konsumen tidak lagi hanya mengandalkan toko fisik untuk mendapatkan informasi produk, melainkan terbiasa membandingkan kualitas, harga, testimoni, metode pengiriman, serta kemudahan pemesanan melalui media digital. Kondisi tersebut membuat website menjadi salah satu media penting bagi usaha yang ingin meningkatkan kredibilitas, memperluas jangkauan pemasaran, dan menyediakan informasi produk secara lebih terstruktur. Dalam konteks usaha, proses produk hasil kebun dan makanan olahan, kepercayaan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang ditampilkan. Pelanggan perlu mengetahui asal produk, proses produksi, komposisi, varian ukuran, masa simpan, harga, ketersediaan stok, hingga cara pemesanan. Apabila informasi tersebut hanya disampaikan melalui chat atau unggahan media sosial, pelanggan sering mengalami kesulitan menemukan detail yang konsisten. Akibatnya, admin perlu menjawab pertanyaan berulang, proses pemesanan menjadi lebih panjang, dan peluang transaksi dapat menurun karena pelanggan merasa kurang yakin. Nah, seterusnya dari latar belakangnya, kita langsung ke perumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, perumusan masalahnya adalah satu, bagaimana merancang UI UX website Cider Orchard berbasis desktop yang mampu menyajikan informasi produk secara lengkap, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam proses pemesanan produk Orchard melalui pendekatan wawancara dan kuesioner. Yang ketiga, bagaimana menyusun user persona, empathy map, pain point affinity diagram, dan customer journey map untuk memahami pemesanan pengguna secara lebih terstruktur. Lalu yang keempat, bagaimana merancang informasi arsitektur, wireframe, moodboard, dan mockup yang sesuai dengan karakter Cider Orchard. Kelima, bagaimana melakukan usability testing untuk menilai kemudahan penggunaan rancangan website dan menentukan perbaikan desain berdasarkan hasil pengujian. Rumusan masalah tersebut menjadi pedoman dalam menentukan ruang lingkup pekerjaan, metode pengumpulan data, hasil perancangan, dan evaluasi akhir. Fokus utama tidak berada pada pembuatan sistem backend atau implementasi program, melainkan pada rancangan pengalaman pengguna dan tampilan antarmuka yang siap dijadikan acuan pengembangan website. Batasan masalahnya adalah: yang pertama, objek capstone adalah Cider Orchard sebagai usaha fiktif yang menjual produk hasil kebun dan olahan apel. Yang kedua, perancangan difokuskan pada UI UX website berbasis desktop, bukan aplikasi mobile, dan bukan pengembangan sistem secara penuh. Yang ketiga, halaman yang dirancang meliputi landing page, about, booking, shop, dan kontak. Nah, slide-slide ini adalah yang batasannya juga. Lalu tujuan capstone projectnya adalah: satu, merancang UI UX website Cider Orchard berbasis desktop untuk mendukung layanan pemesanan dan penjualan produk. Dua, menghasilkan analisis kebutuhan pengguna melalui simulasi wawancara dan kuesioner yang relevan dengan proses pembelian produk Orchard. Tiga, menyusun artefak UX seperti empathy map point, affinity group, struktur. Dan selanjutnya. Lalu manfaatnya ada bagi penulis. Ini menjadi media penerangan kompetisi UI UX secara menyeluruh. Penulis dapat melatih kemampuan menganalisis pengguna, menyusun sintesis masalah, membuat pertimbangan pramuka, serta mengevaluasi rancangan melalui usability testing. Lalu manfaat bagi usaha fiktif ini kita skip saja. Manfaat bagi pengguna website yang dirancang dengan baik dapat memberikan pengalaman pemesanan lebih mudah, cepat, dan jelas. Pengguna dapat melihat katalog produk, mencari detail produk, mengetahui harga, jual pesanan, menghubungi bayaran, dan menghubungi admin melalui jalan tersedia. Nah, bagi lingkungan akademik, laporan ini dapat menjadi contoh penerapan design thinking pada perancangan UX website e-commerce skala kecil. Lalu metode yang digunakan adalah design thinking. Metode ini merupakan pendekatan pemecahan masalah yang menekankan empati terhadap pengguna, kolaborasi, eksplorasi ide, pembuatan prototipe, dan pengujian. Dalam kesempatan ini, design thinking disusun menjadi 6 fase, yaitu empathize, define, ideate, prototype, test, dan iterate. 6 fase tersebut dipilih agar proses perancangan tidak berhenti pada pengujian awal, tapi dilanjutkan dengan perbaikan desain berdasarkan hasil evaluasi. Ini detailnya. Empathize adalah untuk mengumpulkan data kebutuhan pengguna melalui wawancara dan kuesioner.
dan menghasilkan daftar kebutuhan, perilaku, hambatan, dan harapan pengguna. Pada fase define, aktivitasnya menyusun persona, empathy map, pain point, dan problem statement. Dengan output, rumusan masalah desain yang spesifik dan berbasis data. Pada ideate, maksud utamanya adalah menghasilkan ide solusi, affinity diagram, share flow, dan prioritas fitur. Dengan output, konsep solusi dan fitur prioritas website. Nah, prototype adalah membuat informasi arsitektur, wireframe mood board, style guide, dan mockup. Dengan output, rancangan antar mungkin dapat diuji. Lalu pada tes, melakukan usability testing dengan beberapa skenario tugas. Lalu dengan output, data kerugian tugas, waktu, kesalahan, dan umpan oleh pengguna. Dan iterate, perbaiki rancangan berdasarkan hasil pengujian. Nah, output, rekomendasi desain, final, dan catatan pengembangan. Kita skip ke bab 2 sekarang. Tapi karena ini usaha fiktif, jadi kita skip juga ini. Kita ulang baca ini saja. Yang flowchart sistem berjalan, awalnya pengguna masih menggunakan WhatsApp untuk bertanya segala stok, harga, ongkir melalui chat. Lalu admin harus merespon, admin harus mencatat di spreadsheet, dan ini harus mengirim total pembayaran secara manual juga. Perancangan solusi, gambaran umum. Tadi menggunakan fase design thinking, fokus perancangan adalah landing page dan alur-alur desktop. Setidaknya membuat pengguna memilih produk, melihat detail, dan masuk produk dalam keranjang. Oke. Ini setiap fase-fase, ada fase empathize, ada riset pengguna. Nah, ini masih fase empathize. Lalu ada fase define, digunakan untuk menerjemahkan temuan riset menjadi masalah desain yang jelas. Lalu data pengguna sudah menjadi persona seperti disebutkan tadi. Lalu fase ideate, tahap pengenalan ide solusi bersama masalah yang telah definisikan pada tahap ini. Ide kelompok dan teruskan. Tujuannya adalah menemukan kombinasi fitur paling efektif untuk kebutuhan pengguna dan realistis untuk dikembangkan sebagai website awal. Setelah ideate adalah fase prototype. Setelah menerjemahkan ide solusi menjadi rancangan yang dapat dilihat dan diuji, pada tahap ini dibuat informasi arsitektur, mood board, basic visual, wireframe, dan mockup. Lalu sepertinya nextnya tidak ada lagi. Oke, kita sebelum masuk menutup, kita akan testing ini ya dulu, webnya dulu. Bentar. Oke. Ini adalah landing page ya. Di atas ada navbarnya. Ini heroicnya. Ini awal-awal informasi awal pada landing page, ini footernya. Next kita ke about. Ini book visit, dan visit akan masalah lokasi sama seperti book. Ini webpage ini untuk tentang si robot orchardnya sendiri. Bisa dilihat. Ini book of visit juga untuk page visit. Dan ke book, kalau shop harvest dia akan kembali ke shop. Next ke shop. Di sini terdapat list ke katalog. Untuk sini ada 6 yang ditampilkan sebagai acuan. Terdapat Honey Crisp Box, Gala Box, Orchard Cider, Apple Butter, Harvest Basket, dan Dried Apple Rings. Di sini terdapat tombol filternya. Di sini untuk filter cuma produk apel. Ini jual apel di dalam box. Dan ini untuk gifts. Apa gifts? Oleh-oleh. Ini untuk semuanya. Next adalah book. Book adalah ketika page untuk pengguna ingin berkunjung ke orchardnya, seperti ingin memetik apel untuk piknik ataupun dan lain-lain. Nah, di sini ada bisa memilih tanggal dan juga bisa memilih pengen paket mana.
Ada Family Day Pass harga $45, Car Plus harga $60, dan solo picking harga $15. Oke. Yang terakhir adalah kontak. Di kontak ada FAQ. Ini adalah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ini cukup demonya dulu. Kita kembali ke laporan bagian penutup. Kesimpulannya, berdasarkan proses perancangan UI UX website Sidang Orchard berbasis desktop yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan utama pengguna adalah kemudahan memperoleh informasi produk dan kejelasan alur pemesanan. Sistem berjalan yang masih dalam WhatsApp dan Instagram menyebabkan informasi produk tersebar. Respon admin menjadi terutama dan pengguna harus menanyakan detail yang sama secara berulang. Kondisi tersebut dapat mengurangi efisiensi operasional dan menurunkan kenyamanan pelanggan. Metode design thinking dapat digunakan secara efektif untuk merancang solusi yang berpusat pada pengguna. Melalui fase empathize, kemudian pengguna dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner, fase define, kemudian riset susunan user persona, fase ideate, solusi dikelompokkan melalui diagram, fitur user flow, fase prototype, solusi diwujudkan menjadi informasi arsitektur, moodboard, wireframe, dan lain-lain. Rancang menunjukkan bahwa website Hidden Orchard perlu memiliki landing page yang kuat, katalog produk yang jelas, halaman detail produk, informasi keranjang yang sederhana. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih.